wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irsandi di mata kuliah Knowledge Thinking dan Creative Thinking. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas materi terkait metode berpikir kritis ya. Nah, jadi teman-teman, Indonesia ini memiliki cukup banyak masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. Mendaftarkan diri jadi pekerja memiliki beberapa kriteria. Nah, salah satu kemampuan yang cukup banyak dicari akhir-akhir ini adalah kemampuan critical thinking. Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh pencari kerja. Secara harfiah, critical thinking memiliki arti kemampuan berpikir secara kritis ya teman-teman. Nah, hal yang cukup krusial yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir secara kritis adalah memiliki pikiran yang seimbang. Nah, mereka menerapkan moderasi di mana mereka berpikir tepat di antara overthinking dan underthinking gitu. Metode berpikir kritis, ada banyak metode berpikir kritis dan berpikir mandiri dengan cara mengelompokkan pemikiran banyak orang, kemudian hasil keputusan bisa menjadi lebih rinci dan bahkan hasilnya menjadi solusi yang tidak hanya berguna untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua pihak gitu. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu berdebat. Nah, jadi pengertian berdebat dalam kehidupan sehari-hari kita akrab dengan aktivitas debat ya teman-teman. Dari perlombaan, sekolah, acara formal, televisi, dan sosial media di gawai kita. Nah, acara debat yang paling menyita perhatian warga Indonesia tentu dapat menjelang pemilu ya teman-teman. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum berdebat. Nah, debat tidak hanya sekedar berbicara begitu saja ya teman-teman. Aktivitas debat merupakan sebuah perpaduan dari keterampilan berbicara dan pengetahuan yang lengkap terkait topik yang akan didebatkan. Tanpa persiapan yang matang ya maka kemungkinan sulit untuk memenangkan perdebatan ya. Nah, menurut KBBI ya, pengertian debat adalah pertukaran dalam dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat itu. Secara umum debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen dengan tujuan pendapat yang kita bisa mematahkan pendapat lawan gitu. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan gitu. Nah, ada juga yang menyebut debat adalah aktivitas mengajukan usul dan mempertahankan usul tersebut itu. Nah, pengertian debat sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Ada banyak perspektif terkait definisi debat. Nah, menurut usul Hendrikus, debat merupakan adu argumentasi antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai sebuah kemenangan satu pihak gitu. Jadi teman-teman, pada intinya debat bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan alasan seorang agar diikuti oleh lawan debat. Nah, pengikut ataupun orang lain gitu. Jadi kesimpulannya debat merupakan pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak gitu. Lalu apa sih fungsi debat itu ya? Di sini kita ada beberapa fungsi ya dari debat, yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra gitu. Juga membangun daya analitis ya terkait dengan keahlian untuk menyimak dan memahami lawan debat gitu. Terus menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dan bahasa dan gestur sikap yang santun. Lalu merangsang keterampilan dalam berpikir kritis, kemudian merangsang penelitian terkait isu-isu atau topik kontroversial, juga memahami dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Juga belajar berpikir analitis dan sistematis, kemudian belajar mengungkapkan hasil pemikiran pada orang lain, meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, dan meningkatkan keterampilan dalam melihat suatu dari perspektif yang lain gitu, dan menumbuhkan keterampilan dalam menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain, dan yang terakhir itu
melatih berbicara secara runtut dan lancar. Itu fungsi dari debat ya. Jadi fungsi debat sangat menguntungkan. Jadi keterampilan berbicara dalam debat dapat mendukung komunikasi-komunikasi dengan orang lain di dunia nyata. Namun tidak semua orang bisa memiliki keterampilan debat gitu. Debat bergantung mentalitas masing-masing orang, dan perlu diketahui juga tidak semua orang menyukai bicara terlebih berdebat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian debat juga punya tujuan ya teman-teman. Secara sederhana ya, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan gitu. Di sini ada tujuannya, yaitu membangun sebuah kasus ya yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat, yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 4W1H itu ya. Kemudian memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat, juga melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat, dan mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan. Lalu sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal, dan berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Ada juga ciri-ciri debat ya teman-teman. Jadi berbincang mengenai debat, banyak istilah khusus yang hanya digunakan dalam aktivitas debat. Istilah-istilah khusus yang terdapat dalam debat seperti topik debat atau motion ya. Ada juga istilah tim afirmatif yang berarti kelompok tim pro dan kontra gitu. Nah, selain itu ketika debat, kedua tim debat sering mengatakan interupsi. Nah, interupsi sama halnya dengan menyatakan pendapat gitu. Bentuk debat sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Ketika kita menyaksikan debat di televisi, ada dua tim ya debat yang siap beradu argumen, ditambah moderator dan atau sekaligus juri gitu. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Pertama, terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Kemudian yang ketiga itu setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra, lalu satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Kemudian yang kelima, cara menentukan pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga dengan voting dari tim juri. Terus setiap terjadi perdebatan diperlukan pihak penengah atau biasa disebut moderator. Moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat ya. Kemudian yang ketujuh, menaati prosedur dan aturan debat, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak gitu. Nah, dari ciri-ciri debat yang sudah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri debat adalah terdiri dari dua pendebat, ada moderator sekaligus juri, atau menunjukkan juri khusus apabila sebuah perlombaan debat gitu. Metode yang digunakan ketika ada bagian yang memiliki pendapat yang lebih saling bertentangan ya teman. Kuncinya adalah bahwa masing-masing pihak menyampaikan diskusi dan mereka anggap benar disertai dengan bukti gitu. Lalu yang kedua ada grup diskusi ya. Jadi istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal dengan sebutan mungkin FGD ya teman-teman. Teman-teman sering dengar mungkin dan mungkin pernah melakukannya. Jadi FGD adalah metode banyak digunakan sebagai cara dalam mengumpulkan data penelitian sosial, memiliki kelebihan dalam pengembalian kualitatif ya, data kualitatif. Pengambilan data kualitatif. Nah, metode ini sangat populer dalam memberi kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi. Nah, FGD memang lebih dikenal dengan singkatannya panjangan dari fokus group discussion ya, tadi disingkatnya itu FGD, sebuah metode riset kualitatif yang paling terkenal selain metode wawancara gitu. Nah, FGD merupakan wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator ahli. Nah, diskusi jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dalam ilmu sosial ya.
sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, diskusi awal dengan pertanyaan yang dilontarkan moderator kemudian ditanggapi dan didiskusikan di antara peserta. Moderator memiliki peran penting karena berfungsi menghasilkan diskusi bermanfaat dan opini maksimal dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Nah, tujuan FGD ya adalah untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik atau minat tertentu dalam dunia kerja, yang pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan pengertian baru terkait isu yang sedang dibahas. Nah, sementara dalam hal untuk wawancara karyawan, maka tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir pada kandidat gitu. Alasannya karena dalam dunia kerja akan banyak masalah yang harus dihadapi para kandidat, secara umum akan membuat mereka stres lah gitu ya. Nah, dengan adanya contoh FGD tersebut diharapkan setiap peserta mampu menghadapi masalah di dalam dunia kerja sehingga pihak perusahaan bisa melihat gambaran umum terkait potensi yang dimiliki pelamar gitu. Nah, kemudian karakter FGD ya, jadi ada fasilitator dan perusahaan ya, fasilitator dan perusahaan. Jadi tugas dari fasilitator dalam FGD adalah untuk menentukan jalan diskusi yang tengah dilakukan gitu. Fasilitator memiliki hak untuk mendorong peserta yang dianggap pasif dalam diskusi untuk lebih mau mengungkapkan pendapatnya. Lalu ada kandidat pelamar dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Semakin banyak individu dalam satu kelompok akan semakin baik juga gitu. Jumlah ideal biasanya terdiri dari 6 sampai 8 orang di setiap kelompok, namun juga bisa terdiri dari mungkin perkiraan 12 sampai 15 ya. Tergantung dari topik yang akan dibahas. Nah, jika sudah banyak itu maka dibutuhkan moderator yang kuat demi memberi fasilitas berlangsungnya diskusi. Kemudian kesamaan peserta dalam satu hal. Nah, setiap kandidat karyawan nantinya akan memperoleh selembar kertas yang berisi suatu studi kasus yang harus dibicarakan. Nah, topik dari studi kasus ini sudah dibentukkan terlebih dahulu oleh moderator sehingga hasilnya akan cenderung homogen atau sama, dan masih ada banyak lagi karakteristik dari FGD ya teman-teman. Nah, berbeda dengan debat ya, diskusi tidak menang atau kalah melalui tim ya. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk kebaikan bersama dan hasilnya disepakati dengan kesepakatan bersama. Lalu ada juga persuasi ya. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain gitu. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak gitu. Nah, persuasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini komunikasi dapat membantu setiap individu dalam berhubungan dengan orang lain serta dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain gitu. Sebagai contoh ya teman-teman, calon pemimpin negara dapat meyakinkan dan mempengaruhi rakyatnya melalui komunikasi persuasif gitu. Juga dengan kepemimpinan yang persuasif, pemimpin dapat mempertahankan loyalitas kerja pada karyawan. Nah, kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan khusus yang sangat penting bagi setiap orang ya yang sedang mengalami masalah. Komponen utama bagi kemampuan mendengarkan yang efektif adalah menjadi pendengar yang baik, dan untuk menjadi pendengar yang baik harus memiliki kualitas empati. Nah, empati strategi umum untuk mencapai persuasi yang efektif gitu. Yaitu di sini ada kredibilitas ya. Kredibilitas adalah suatu penilaian sejauh mana orang lain percaya dan yakin terhadap apa yang dilakukan dan diucapkan. Nah, kredibilitas atau kepercayaan diperoleh dengan cara menunjukkan kompetensi, yakni kemampuan dan pengetahuan. Cara lain untuk memperoleh kredibilitas adalah dengan menunjukkan niat-niat yang dapat dipercaya gitu. Lalu yang kedua, alasan yang logis. Nah, jadi persuader dapat mempengaruhi orang lain
bila dapat menunjukkan alasan-alasan yang logis. Nah, persuader harus mengumpulkan informasi dan fakta sebelum melakukan persuasi dengan orang lain gitu. Informasi dan fakta-fakta tersebut berkaitan dengan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan dari orang yang dipengaruhi gitu. Lalu daya tarik emosional ya. Jadi pembujuk atau persuader harus memiliki alasan yang logis dan masuk akal untuk mempengaruhi orang lain. Alasan-alasan yang rasional akan lebih efektif jika persuader juga menyentuh emosional atau perasaan persuader itu gitu. Untuk melengkapi alasan-alasan rasional tersebut, persuader harus berusaha menyelami kecemasan, harapan, cinta, mungkin kegembiraan ya, ataupun frustasi orang yang dipengaruhi gitu. Lalu mengidentifikasi kesamaan. Nah, para persuader yang efektif mengembangkan suatu kerangka atau perencanaan dengan menggambarkan posisi pada orang lain dengan cara mengidentifikasi kesamaan-kesamaan di antara persuader ya dengan persuader. Gitu. Nah, di sini ada misalnya memberi alasan yang sesuai yang akan dipertimbangkan oleh pihak yang dipengaruhi. Dalam hal ini persuader harus mampu menjelaskan suatu aspek dan dengan spesifik ya gitu. Lalu menyediakan suatu pemikiran yang terbukti bagi alternatif atau gagasan-gagasan untuk dibandingkan dan dikontrakan. Kemudian menciptakan komunikasi dengan bahasa dan struktur yang logis untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian metode selanjutnya itu propaganda ya teman-teman. Nah, ketika orang mendengar istilah propaganda akan langsung menjadi gambaran di benak banyak orang sebagai suatu tindakan atau hal yang buruk gitu. Nah, berbagai bahan dan media digunakan untuk menyampaikan pesan propaganda yang berubah seiring dengan penemuan teknologi baru, termasuk lukisan ya, kartun, poster, pamflet, film ya, acara radio, acara TV, dan situs web gitu. Nah, propaganda di era digital merupakan cara penyebaran yang baru muncul. Misalnya menyebarkan propaganda melalui berita palsu atau bias dan media sosial ya. Propaganda dilakukan menggunakan bahasa ekspresif dan emosional yang bertujuan untuk menggerakkan atau mengubah pikiran manusia yang sering juga dikaitkan dalam bidang irasional ya, irasional. Nah, kalau kita merujuk KBBI ya, propaganda diartikan sebagai penerangan berupa paham, pendapat dan sebagainya yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap atau arah tindakan tertentu gitu. Nah, kemudian ada komponen propaganda ya. Jadi propaganda akan terjadi apabila terdapat komponen propaganda dalam berkomunikasi ya. Nah, di sini misalnya ada pihak penyebar informasi ya berupa komunikator atau orang yang dikembangkan dilembagakan atau lembaga ya yang menyampaikan pesan dengan isi dan tujuan tertentu gitu. Lalu yang kedua itu komunikan ya yang diharapkan menerima pesan atau sasaran penerima pesan, kemudian melakukan sesuatu menurut cara yang ditentukan oleh komunikator. Yang ketiga itu ada pesan-pesan tertentu dirumuskan sedemikian rupa sehingga efektif mencapai tujuannya. Lalu tepat atau sesuai dengan situasi dari komunikan selaku penyebar sarana atau media situasi gitu. Dan kebijakan atau propaganda politik yang menentukan isi dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kemajuan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus dan memiliki kemampuan dalam proses untuk menyampaikan gagasan, ide, keyakinan atau doktrinnya gitu ya teman-teman. Nah, ada kita bahas ruang lingkup propaganda ya. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan sifatnya, di sini ada propaganda putih ya. Propaganda putih juga dikenal sebagai overt propaganda atau propaganda terbuka, merupakan propaganda yang berasal dari sumber yang teridentifikasi dengan benar dan informasi dalam pesan cenderung akurat gitu. Kemudian yang kedua itu propaganda hitam ya. Jadi propaganda hitam juga dikenal sebagai covert ya, propaganda
atau propaganda terselubung merupakan propaganda yang berasal dari sumber pihak lawan dan informasi dalam pesan yang diajukan cenderung bertentangan atau berlawanan dengan pesan dari propagandis itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada propaganda abu-abu ya. Propaganda abu-abu merupakan propaganda yang asal sumbernya teridentifikasi, namun karena keberadaan dari propagandis ya atau komunikator yang dinilai pura-pura, nah keberadaan propagandis kadang memperlihat dirinya sebagai sumber netral, artinya berada di pihak lawan gitu. Lalu jika kita lihat dari berdasarkan medianya, di sini ada propaganda vertikal dan horizontal ya teman. Propaganda vertikal merupakan propaganda yang menggunakan semua metode teknis komunikasi massa ya atau media massa. Nah, propaganda ini dilakukan oleh satu pihak, disebar kepada banyak orang dengan mengandalkan media massa untuk menyebarkan informasi atau pesan. Nah, kalau propaganda horizontal merupakan propaganda melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi di bidang komunikasi massa dan biasanya digunakan oleh partai politik ini ya. Kemudian jika kita dari sumbernya, di sini ada propaganda tertutup ya, terbuka dan tertunda. Jadi yang propaganda tertutup itu merupakan propaganda yang berasal dari sumbernya tidak diketahui atau tidak jelas dan secara tertutup. Nah, kalau propaganda terbuka itu merupakan propaganda yang berasal dari sumber yang disebutkan dengan jelas dan secara terbuka gitu. Jadi pengungkapan dalam propaganda itu telah jelas, niat propagandis langsung muncul. Kemudian propaganda tertunda itu merupakan propaganda yang berasal dari atau awal mulanya dihasilkan akan tetapi cepat atau lambat akan disebutkan jelas dan secara terbuka gitu. Lalu berdasarkan metode ya, ada metode koersif ya, metode persuasif dan pervasif. Nah, jadi metode pervasif merupakan propaganda yang menerapkan metode ancaman dan bahasa kekerasan yang membuat komunikan selaku target propaganda mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator selaku propagandis karena didorong oleh rasa takut, terancam atau khawatir. Nah, metode persuasif merupakan propaganda yang menerapkan metode penyampaian pesan yang menarik dengan tujuan agar komunikan selaku target propaganda senang dan rela mengikuti apa yang diinginkan komunikator selaku propagandis. Kemudian metode persuasif ya, perpasif ya, merupakan propaganda komunikasi yang menerapkan metode penyampaian pesan secara luas serta dilakukan secara terus-menerus kepada komunikan selaku target sehingga menjadi bagian dari yang diinginkan oleh komunikator selaku propagandis. Nah, kalau lihat dari berdasarkan sistem ada propaganda interaksi simbolik ya dan propaganda dengan perbuatan. Nah, jadi interaksi simbolik merupakan propaganda yang menggunakan lambang komunikasi dalam berbagai arti baik bahasa lisan atau tulis gitu. Gambar dan isyarat yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga merangsang jiwa komunikan selaku target propaganda untuk menerima pesan dan kemudian memberikan tujuan dari keinginan komunikator selaku propagandis. Nah, kemudian berdasarkan tujuan propaganda sosial ya dan propaganda politik serta ada propaganditas dan integrasi. Nah, propaganda sosial merupakan propaganda merujuk dan menyebar pada keadaan opini umum atau publik tanpa terlihat kemunculan dari propaganda itu. Nah, propaganda politik merupakan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik dan kelompok kepentingan untuk membentuk dan menumbuhkan opini publik melalui informasi spesifik, jangka pendek atau mencapai tujuan politik. Nah, propaganda agitasi ya merupakan propaganda sebagai upaya agar seseorang bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita dalam tahap-tahap yang merupakan suatu rangkaian lah gitu ya.
Nah, jadi itu ya teman-teman, materi terkait metode berpikir kritis ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.